Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran bimbingan konseling dengan tema Kiat Sukses Belajar di SMK. Nah, adapun tujuan dari materi hari ini adalah kita dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMK sehingga mencapai prestasi yang baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang SMK. Jadi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan dari tahun ke tahun pertumbuhan sekolah ini semakin pesat di Indonesia dan semakin banyak peminatnya. Hal tersebut dikarenakan SMK dinilai dapat menciptakan tenaga yang terampil dan siap kerja. Mengapa demikian? Di SMK, siswa diajarkan keterampilan khusus tertentu sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan itu. Semakin khusus keterampilan alumni SMK, semakin mudah ia mengembangkan keterampilan tersebut. Yang dimaksud dengan keterampilan khusus, sebagai contohnya kita dapat melihat di sekolah kita, itu ada jurusan perhotelan, multimedia, akuntansi, dan tata boga. Nah, itulah yang dimaksudkan beberapa contoh keterampilan khusus di SMK. Tujuan pendidikan di SMK sendiri adalah menyiapkan manusia yang mandiri di masyarakat. Karena SMK fokus pada keterampilan sehingga lulusan SMK nantinya diharapkan lebih mudah mencari pekerjaan sesuai keahlian bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Baiklah, hanya sampai di sana Ibu menyampaikan sekilas tentang SMK. Kita lanjut ke materi pokok kita, yaitu sikap belajar di SMK dan kebiasaan belajar yang baik. Tentunya kalian pasti tahu, lulusan SMK bisa langsung memilih bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi pada intinya, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK itu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi wirausaha muda. Oleh karena itu, SMK harus membekali siswanya agar memiliki kemampuan di program keahlian atau jurusannya masing-masing. Dan didukung oleh ketiga hal ini, yaitu minat dan bakat serta kemampuan dari peserta didik itu sendiri, kemudian lingkungan belajar, dan sikap dan kebiasaan belajar siswa. Baik, kita langsung ke membahas sikap dan kebiasaan belajar. Kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak feeling dan keyakinan tentang belajar. Maksud dari kalimat ini, jadi apabila siswa merasa belajar adalah hal yang penting, maka siswa akan semangat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Namun, jika siswa merasa belajar bukanlah hal yang penting, maka siswa tidak akan semangat dan tidak memiliki usaha untuk mengikuti pembelajaran. Lalu, bagaimana ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif? Itu ada 13 ciri, diantaranya menyenangi pelajaran, merasa senang mengikuti kegiatan belajar di sekolah, memiliki jadwal belajar yang teratur, mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. Jadi kalian disiplin belajar itu bukan karena dipaksa, tetapi memang kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri bahwa belajar itu penting. Kemudian masuk kelas tepat pada waktunya, memperhatikan penjelasan dari guru, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap,
senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami. Jadi ketika belajar, kemudian kalian belum paham dengan materi yang disampaikan, maka kalian bisa atau semestinya mengajukan pertanyaan terhadap guru yang bersangkutan. Sampaikan bagian mananya yang belum dipahami. Lalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di kelas, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya, ulet dan tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik, lalu tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Nah, sekarang kita masuk ke materi kiat sukses belajar di SMK. Nah, jadi berikut ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk sukses belajar di SMK. Jadi Ibu akan menyampaikan poin-poinnya saja, untuk uraiannya sudah ada, jadi kalian silakan baca di bawahnya. Yang pertama, itu memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berbakti pada orang tua, menghormati guru. Nanti kalau misalnya di video ini terlalu cepat perpindahan slide-nya, kalian bisa pause ya. Jadi kiat sukses yang ketiga yaitu menghormati guru. Kalian bisa lihat di sini uraiannya seperti apa. Lalu berintegritas, taat pada tata tertib, memiliki kemandirian, lalu menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Temukan kegembiraan dalam setiap langkah, hormati kakak kelas, mengumpulkan tiap tugas, dan manfaatkan praktik kerja industri dengan baik. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini, dan apabila ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan disampaikan melalui WA group yang sudah yang kita gunakan dalam pembelajaran bimbingan konseling. Terima kasih.